Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwirianti dengan nomor NIM 18720500094 dari semester 3 Fakultas Pendidikan dengan program studinya yaitu Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampus saya yaitu Ibu Ismerita SPD MPDE selaku mata kuliahnya yaitu Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktiva tetap berwujud. Baik, aktiva tetap berwujud atau disebut juga dengan tangible fixed asset adalah yang tidak akan terlepas dari harga perolehan, penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Aktiva tetap ini dari waktu ke waktu mengalami keausan yang disebabkan karena pemakaian normal. Maksudnya itu jadi, aktiva tetap terwujud ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan lancarnya tidaknya operasional perusahaan, khususnya perusahaan industri. Jadi, tanpa adanya aktiva tetap berwujud, industri tidak dapat melakukan suatu aktivitas. Jadi dengan aktivitas terwujud ini tidak akan juga terlepas dari harga perolehan, penyusutan, dan akumulasi. Dan mestinya ini dialokasikan atau dibiayakan secara menyebar kepada periode-periode penggunaan aktiva tersebut. Jadi ada kalanya juga suatu aktiva tetap dinilai tidak ekonomis lagi, sehingga harus dijual dengan diganti dengan yang baru. Jadi tidak jarang juga terjadinya kerusakan aktiva tetap berwujud secara mendadak. Karena apa? Karena bencana alam seperti banjir dan kebakaran apapun menyebabkannya hilangnya masa aktif tetap berwujud, baik itu secara normal dijual karena dinilai tidak efisien lagi maupun rusak karena bencana. Karena semuanya itu diperlukan dalam sistem pencatatan akuntansi yang benar. Jadi dengan adanya sistem pencatatan akuntansi yang benar akan dapat diketahui sebuah informasi yang tepat yang berkaitan dengan aktiva yang tetap berwujud. Baik, di sini aset tetap berwujud itu merupakan sebuah aset tetap yang terlihat secara wujudnya dan digunakan dalam sebuah kegiatan perusahaan untuk mendukungnya bisnis tersebut. Jadi aset terwujud ini relatif permanen dan memiliki jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi aset tetap berwujud ini bisa meliputi seperti tanah. Maksud dari tanah yaitu aset yang digunakan untuk sebagai wadah berbisnis sekaligus tempat pembangunan. Dan tidak hanya fungsinya yang digunakan sebagai tempat operasi, aset berwujud tanah ini dapat dijadikan sebagai alat lahan perusahaan. Dan yang kedua ada alat produksi dan alat pengangkutan. Nah, alat-alat ini yang digunakan untuk melakukan sebuah produksinya itu berjalan. Biasanya seperti meliputi penunjang dari produksi yaitu gergaji, mesin, mobil pengirim, truk, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada gedung dan bangunan. Nah, gedung bangunan ini sebuah aset tetap gedung dan bangunan yang dibangun sebagai tempat produksi maupun kegiatan berbisnis seperti gudang-gudang, gedung, gudang kios. Nah, yang keempat itu ada mesin serta peralatan produksi. Mesin peralatan produksi ini sangat wajib digunakan untuk menghasilkan suatu rangkaian produksi seperti mesin biji kopi dalam perusahaan kopi, mesin susu kemasan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada barang elektronik kantor. Nah, dalam barang elektronik kantor ini peralatan seperti laptop, alat tulis, dan inventory kantor lainnya juga menjadi bagian dari aset tetap berwujud. Baik, di sini ada sebuah latihan. Yang pertama, pembelian secara tunai. Jadi dari beberapa akun yang termasuk dalam kategori acquisition cost yaitu nilai beli aktiva atau harga beli aktiva atau beban akun. Nah, di sini adalah tidak hanya akun-akun saja yang perlu diketahui dalam menghitung harga peroleh, tetapi yang paling penting itu yang kita ketahui yaitu bagaimana cara memperoleh aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan sebuah transaksi secara tunai maupun tidak tunai.
seperti melakukan sebuah transaksi secara kredit. Karena dalam ilmu akuntansi, aktiva tetap ini merupakan harta berwujud yang memiliki untuk digunakan dalam proses produksi serta penyediaan barang maupun jasa. Nah, di sini ada sebuah latihan dari PT Viva membeli mesin pabrik seharga 54 juta rupiah. Biaya pemasangan mesinnya ini sebesar Rp2.543 serta premi asuransinya sebesar Rp600.000. Jadi hitunglah acquisition cost. Nah, penyelesaiannya ini harga beli mesinnya itu seharga Rp54 juta, biaya pemasangannya itu Rp2.543.000, premi asuransinya itu Rp600.000. Harga perolehannya itu Rp50.143. Jadi pencatatan transaksi dalam jurnal adalah mesin pabriknya itu di debit sama dengan Rp50.143.000. Nah, kas atau kreditnya ini Rp50.143.000. Baik, di sini juga ada yang kedua yaitu harga pembeliannya itu secara penukaran saham. Jadi saham ini merupakan salah satu jenis surat berharga yang kepemilikannya atas nama suatu perusahaan. Nah, maksudnya itu jika seseorang membeli saham perusahaan, maka orang tersebut sudah menjadi pemilik perusahaan. Jadi nilai harga saham ini di pasar merupakan ukuran layaknya atas harga produk yang dimiliki seutuhnya. Nah, di sini ada sebuah latihan, yaitu pada tanggal 3 Maret PT Mawar mengeluarkan sahamnya sebanyak 2.000 lembar. Nilai paringnya itu 9.000 untuk membeli tanah dengan harga sahamnya yaitu biasanya 5.000. Maka perhitungan harga perolehnya yaitu nominal sahamnya itu sama dengan 2.000 dikali 9.000 sama dengan 18 juta. Nah, harga pasarnya ini 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta. Nah, nilai selisihnya di Sagio yaitu 8 juta. Jadi jurnal pencatatan transaksinya yaitu tanah sama dengan di debit yaitu 10 juta. Di Sagio saham yaitu sama dengan di debit yaitu 8 juta. Sedangkan saham biasa kreditnya itu 18 juta rupiah. Nah, baik, di sini pertanyaan Amcia, kenapa dalam dunia perusahaan itu harus menggunakan aset tetap berwujud? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.